jaraknya jauh. Kepada dia sendiri dipersilakan. Ya, terima kasih. Bagusnya tadi lihat presentasinya. Nah itu menarik sekali bicara mengenai anet ya. Kalau dulu waktu saya lagi masih muda seusia Anda, saya tanya sama orang tua, hari anet lah, bicara sebenarnya, kalau bicara, jadi si cara saya bapak itu kayak kali gitu ya, cara tapi cara itu dimakan sama cara kemudian dikeluarkan itu menjadi duit. Nah pertanyaan saya, saat ini teknologi sudah ada ya? Sudah ada ya budaya, oke. Kemudian yang berikutnya yang jadi pertanyaan saya, mulai masuk. Yang Anda rekomendasi itu budidaya aren itu sebagai mata pencaharian utama atau sebagai mata pencaharian tambahan? Menurut saya, karena saya mendapati isu bahwa budidaya pemantauan ini sebagai penunjang industri Kabupaten Garut ini akan menjadi primadona penggalian potensi Kabupaten Garut. Dan menurut saya itu kita bekerja sama. Berarti ini mata pencaharian utama. Dan cuma permasalahannya begini, kalau aren itu kan nggak ditanam sekarang besok buahan, itu kan kita mesti tunggu berapa puluh tahun. Nah sementara makan kan kita nggak bisa nunggu 10 tahun kemudian kan, besok sore aja saya mesti makan. Kalau memang kita merekomendasikan aren, sementara nilai tambah yang baru kita peroleh 10 tahun ke depan atau 15 tahun ke depan, ada nggak solusi efektif yang bisa memenuhi kebutuhan saat ini? Dan makan menjadi tiap saat tidaknya nggak bisa diukur pakai tahun payung gitu kan, nggak ya, nggak bisa nggak diceritain. Jadi keinginan saya begini, karena ini sifatnya long term investasi jangka panjang, sehingga jika dimungkinkan saudara mengelaborasi kaitan dengan long term investment dengan short term investment. Jadi ada untuk hari ini yang kita dapat, tapi untuk ke depan juga kita punya pemasukan tambahan. Bisa menjelaskan? Saat kita mungkin dalam perhutanan memang membutuhkan beberapa tahun untuk dalam memproduksi air mineral tersebut. Jadi saat penanaman air tersebut kan jarak per pohon itu 55 meter. Jadi ada jarak untuk penanaman pohon lain. Di antaranya bisa menanam cabai, kemudian timun dan tanaman pangan utama dan yang lain sejenisnya. Jadi seperti itu karena memang kebutuhan manusia itu per hari itu memang sangat banyak sekali, dan menurut saya dalam menunggu produksi air mineral tersebut kita bisa melakukan penanaman pohon pangan utama yang lain untuk kelangsungan hidup kita sehari-hari. Terima kasih. Nah, kalau begini kalau yang saudara sampaikan itu dimasukkan ke sini ya. Jadi ada solusi jangka pendek dan ada solusi jangka panjang. Dan pemaksaan itu juga harus dengan sejenis. Contoh misalnya dari global, kan kotorannya bisa masuk dan seterusnya ya. Nah, caranya ke depan ini sudah sangat bagus. Tidak Anda bisa membedah hal-hal ya, mampu mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin muncul akibat untuk investasi. Ya, terima kasih. Baik, Anda pernah melihat permasalahan dari pembuatan gula aren? Ada masalah nggak sih? Pembuatan gula aren mungkin masalah itu dalam kualitas, karena pada zaman sekarang pembuatan gula aren tersebut terpisah-pisah. Contohnya orang ini maksudnya mengambil air mineral kemudian membuatnya sendiri, memasarkannya sendiri, dan orang lain juga seperti itu. Jadi ada memiliki kualitas berbeda antar setiap pengambil mineral. Saya kasih tahu, saya saat ini sedang melakukan penelitian gula aren, industri gula aren yang berbeda. Masalahnya bukan di produksi, masalahnya di penyadap. Tidak ada lagi penyadap sekarang. Kira-kira Anda bisa ngasih solusi nggak? Biasanya dari kualitas air mineral itu disebabkan oleh tanah. Semakin tinggi tanah, maka kualitas air mineral itu akan semakin rendah. Jadi penanaman pohon aren yang bagus itu adalah 0 sampai 600 meter. Jadi masalah seperti tadi pada saat ya, yang sulit itu sekarang yang bisa naiknya ke pohon itu sudah tidak ada lagi, berkurang. Saya melihat ke daerah Cisewu karena penghasilan banyak di sana, itu mereka kesulitan, orang yang banyak sudah tinggal sedikit.
Ada nggak solusi Anda buat itu? Karena bagaimana juga Anda kan berhitung kalau satu pohon sekian, apalagi sekarang sudah satu hektar, sudah kan berapa pohon? 400 pohon per hari yang harus dipanjat, gitu kan? Yang panjatnya siapa? Susah. Kalau kelapa sih bisa kasih juru monyet ya. Tapi kalau orang karet itu kan caranya itu kan bunganya dipotong, terus digeser supaya airnya keluar, gitu kan? Nah itu kan seperti itu prosesnya itu. Nah kalau sekarang kesulitan terbesar itu di masyarakat adalah membuat orang mau lagi naik pohon. Sulit sekali. Nah, kalau Anda ingin membujukkan yang tadi, satu petani, Anda bisa bayangkan, satu petani kan, dua orang petani. Dua orang petani ngurus 400 pohon, berarti satu hari dia harus naik 400 pohon. Berarti harus berapa orang yang harus Anda baik? Kalau satu orang satu pohon, kayaknya Pak nggak mungkin 400 pohon dalam satu hari dirilis satu orang, pasti ngambil orang lain kan? Jadi, gimana kira-kira Anda punya solusi di sana nggak? Oh jadi begini Pak, kalau soal pengambilan airnya, jadi si orang yang mengambil airnya itu membawa lodong seperti tabung yang terbuat dari bambu itu. Jadi setiap dia manjat, pas manjat dia itu seperti tadi digenjat itu supaya keluar airnya. Lodongnya itu disimpan, kemudian dia turun kembali, esoknya diambil. Jadi cuma nyimpan saja, kemudian besoknya diambil lagi. Setelah pagi-pagi itu diambil lagi, maka dia menyimpan lagi lodong untuk besoknya lagi, seperti itu Kak. Jadi untuk penanggulangan orang yang sangat jarang sekali ingin memanjat pohon, jadi kita beri penghasilan seperti gaji. Jadi kita istilahnya dikasih upah yang sangat cukup sehingga dia tertarik untuk mengambil air minum tersebut, seperti itu. Terima kasih. Ini sama dengan tadi. Betul bahwa pohon nira hari ini kan sudah mulai berkurang, termasuk di daerah Anda juga kadang-kadang punya itu yang brilian untuk budidaya pohon aren. Saya dari sisi produksi saja, kira-kira kalau pohon aren ini bisa bertahan produksi itu berapa tahun? Berapa tahun? Lama usia produksi? Ya. Bukan pohon niranya. Pohon nira itu sampai berapa tahun? Kalau usia pohon nira menurut situs yang saya baca, jadi usianya itu 15 sampai 25 tahun. Kemudian saya juga bertanya kepada salah seorang yang suka mengambil nira tersebut. Jadi usia pohon aren tersebut macam-macam Pak. Ada yang 10 tahun, kemudian 15 tahun, ada juga yang 8 tahun, seperti itu. Tergantung kepada budidayanya Pak. Jika pohon aren itu maksudnya dipelihara, nah itu juga mempengaruhi Pak. Oh iya, soalnya 15 sampai 25 tahun. Siap panen air nira. Untuk siap panen air nira, menurut wawancara saya juga terhadap orang yang mengambil air nira tersebut, memiliki bermacam-macam produksi. Ada yang 4 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Tetapi kebanyakan orang mengatakan bahwa produksi air nira itu sampai 5 tahun Pak. 5 tahun itu juga sangat tergantung pemeliharaannya. Kan kalau sekarang seperti yang Bapak itu dibicarakan bahwa pohon nira itu kan suka sama rusak gitu ya, dikeluarin itunya. Jadi pohon arennya itu tumbuh sendiri Pak. Pohon sendiri jadi pohon arennya. Tapi untuk zaman sekarang sudah ada benihnya Pak, malahan ada dinas yang mengeluarkan benih penanaman itu secara gratis. Ini kalau dari air nira
produktif lagi, kan bisa dibuang. Tapi kalau yang 1, 2, 3, 4, apa Anda yakin nggak kalau ini tidak akan mengganggu produksinya? Untuk yang 1, 2, 3, 4, yang 1, 2, 3, 4, barangkali daun muda, daun yang bisa dibuat ini hijau, merah, ya. Jadi begini Pak, untuk batang pohon, kemudian batang pohon bagian dalam dan akar, itu diambilnya setelah nanti pohon aren itu sudah tidak berproduksi lagi. Jadi menurut saya, pohon aren itu semua tak ada unsur yang terbuang dari pohon aren tersebut. Bahkan saat pohon aren itu tidak berproduksi, batangnya bisa dibuat menjadi lembaga, kemudian batang bagian dalam bisa dibuat menjadi tepung kanji, dan akarnya pun juga bisa dibuat menjadi obat herbal. Seperti itu Pak. Pertanyaan saya satu lagi, di daerah Anda sendiri yang akan dijadikan lokasi misalnya, contoh, sekarang masih ada nggak para pengrajin gula aren? Masih Pak, tapi jarang. Ya. Kenapa jarang? Ya, jarang karena masyarakat yang belum berpikir bagaimana cara budidaya. Karena saya belum melihat ya Pak, kebun pohon aren belum ada Pak. Jadi saya berencana bagaimana caranya supaya kita membudidayakan pohon aren tersebut sehingga menjadi tanaman yang menjadi penggalian potensi daerah gabus juga, seperti itu Pak. Oh iya, terima kasih, mudah-mudahan menjadi pertanyaan. Terima kasih Pak.